Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Vincent Kompany resmi jadi pelatih baru Bayern Munchen. Dan langsung ada pemain yang masuk daftar incarannya. Yang paling santer adalah seorang El Klemer dari Arsenal, Kai Havertz, bukan Rafael Strike ya. Ini ada dari Kai Havertz. Mau diapain nih? Kok Munchen mencari seorang Kai Havertz? Sosok apa yang dicari dari seorang Kai Havertz untuk skemanya Munchen atau mungkin dari skemanya seorang Vincent Kompany? Ya gue juga heran ya kenapa nama dia dilibatkan ke daftar transfernya si Jelek Munchen gitu kayak ya. Havertz maksudnya. Bagus, tapi justru kalau ke Munchen gue nggak bisa ngegambarin dia posisinya di mana. Banyak kan golnya Choupo-Moting apa Kai Havertz di sana? Enggak kira-kira buat gantiin Muller gitu enggak? Mungkin suksesor number 10 gitu. Karena loh. kita kan tahu juga Havertz ini musim ini kan banyak di otak-atik juga posisinya. Sampai Ya, akhirnya nomor ketemu 8, nomor nomor 8 awalnya sudah geser 10. Sekarang akhirnya 9. finish musim menjadi striker. Jadi menurut gue mungkin kalau untuk perencanaan di jangka panjang harusnya nomor 10 karena faktor usia Muller yang paling dekat sama pensiun rasanya. Dan kalau sebagai striker menurut gue Munchen justru udah ngobatin masalah dia di musim lalu. Ketika terjebak dari sisi ujung tombak tuh cuma ada Mane dan juga Choupo-Moting, golnya minim banget. Tapi akhirnya mereka ngedatengin Harry Kane, garansi lo 25 gol plus pasti dia datengin sama dia, dan gue yakin Kane masih bakal begitu juga kualitasnya di musim depan. Jadi kalau sampai untuk striker sih dan pelapisnya masih ada Mathys Tel juga, itu potensial banget. Jadi kalau untuk datangin Havertz mungkin as a number 10 untuk Musialanya bakal diapain mungkin akan digeser juga karena belakangan juga Musiala Winger kiri. jadi winger juga kan, walaupun posisi terbaik dia di sebagai number 10, tapi belakangan kita ngeliat dia juga agak geser ke kiri atau ke kanan. Jadi gue ngeliat kalau seandainya Havertz datang mungkin posisi itu, tapi apakah Havertz bakal datang gue rasa juga nggak bakal. Ini pemain yang baru aja direkrut 1 musim dan harganya juga nggak murah, menurut gue didatangin 60 juta pounds. Jadi menurut gue ini bukan nama yang harus dikonkretin sih bagi Munchen untuk musim depan. Karena kalau untuk urusan Dea Gedor menurut gue Munchen gak kekurangan ya. Kalau orang mungkin tahun lalu bilang mereka hanya kekurangan seorang nomor 9 yang sejak ditinggal Lewandowski gitu. Datanglah seorang Harry Kane dengan jumlah gol yang sangat banyak. Buat apa mencari seorang kayak Havertz? Menurut lo apa hanya menjadi pelapis perlu gitu? Menurut gua ini mungkin karena ada duit terus pengen beli pemain, terus dia mungkin pemain Jerman, ya udah beli aja gitu. Anjir. Tapi kan nggak mungkin manajemennya nggak konsultasi dengan pelatihnya juga kan pelatih baru, mungkin ya Coba. dari Burnley nggak biasa di Champions League apa segala macam ngurusin pemain-pemain besar. Tapi ini high regards dari seorang Pep Guardiola loh. Katanya ini akan menjadi calon pelatih City di masa depan. Ya masa depannya kapan kan bisa 5 tahun lagi. Pas ada 10 mobil tahun terbang lagi. ya, katanya mobil terbang. Kecepatan juga menurut gua pengambilan keputusan seorang Vincent Kompany. Dia bukan seorang Xabi Alonso yang udah melatih udah ngerasain lah susahnya ngelatih. Xabi kan juga pernah ngelatih tapi dia juara Pak lawan Bayern Munchen, ini lu degradasi loh. Oh iya, tapi kan Double standar. Iya, Double standar. harus double standar karena kita harus lihat. Zidane sebelumnya jadi pelatih enggak? Ngikut Ancelotti. Xabi Alonso jadi pelatih enggak? Zidane juga jadi pelatih. Iya, kalau kelompok umur enggak usah diulang. Kastia. Iya, harus dihitung. Ya, sama aja kayak Vincent Kompany, masih mending Vincent Kompany Juara ke Championship. Iya, dan pernah Premier League juga gitu loh. Tapi maksud gue dia real pelatih di kompetisi, bukan dia di pelatih. Kalau ukurannya cuma juara, Enggak, kalau kita lihat cara mainnya juga Burnley juga ya gitu-gitu aja, enggak. ya karena materi pemainnya begitu-gitu aja. Ya enggak kelihatan. Tapi kalau lo baca dari ulasan-ulasan dari Athletics dan segala macam, Burnley ketika di Championship dibilang nih kayak Bagus cara banget. mainnya City yang tiki-taka. Iya. Ya di Championship. Mini City-nya maksudnya. Championship. Begitu Malah kan compete dengan Premier Secara League kualitas sulit. berarti best kan. Lo harus Ya, bandingkan apple to sekarang apple harus kualitas lihat kan. Burnley, Brighton deh. Orang kan bunuh diri musim ini karena sering-sering kalah. Tapi Mitoma musim lalu cedera nggak dilihat. Musim lalu mainnya bagus banget. Istilahnya pelatih yang bagus itu kan kita bisa lihat bukan cuma trofi, tapi juga ada gaya mainnya. Iya. Dia si Kompany menurut gua ya nggak terlalu kelihatan dia maunya kayak gimana. Mungkin dia terlalu banyak beradaptasi dengan pemain yang ada. Tapi Iya, pemain-pemain macam pelatih macam Xabi Alonso dia mempush dia punya idea ke pemain, terus akhirnya pemain ngikut gitu. Tapi kalau Xabi dibalik ke jadi pelatih besar kan juga belum ada jaminan juga kan. Let's say gue cinta banget sama seorang Ancelotti, bahkan dream coach gue kalau jadi pemain ataupun buat MU menurut gue seorang Ancelotti. Tapi kan dia pernah menanganin Napoli, Everton. Juventus pun dia Juventus gagal juga kan. Nah itu kan berarti artinya nggak otomatis juga dia ada faktor kualitas yang dibutuhkan. Mungkin dia punya faktor kualitas Harry Kane bisa menjadi OP mungkin nanti di Bayern Munchen. Ya, apalagi liganya gampang kan. Ya itu mungkin dari umur dia banyak belajar, akhirnya dia melihat bahwa mungkin sepak bola modern ini bukan serta-merta kita kebanyakan ngasih taktik, tapi juga
harus beradaptasi dengan pemain yang ada, dan buktinya dia ngubah seorang Rodrigo, Vinicius mainnya lebih ke sistem, mainnya lebih ke teamwork, bukan ke individual. Ketika Ancelotti belum datang, kita lihat Vinicius mainnya hancur banget. Dia selalu pengen ngelewatin, pengen Rabona, pengen ini itu. Tapi sekarang dia cutback ke 16, dia lebih bagus, dan ya itu dengan pengalaman. Tapi kalau soal company-nya Bang Bes ya, gue sama skeptis ya sama Bang Bes mungkin soal company-nya. Tapi gue juga apresiasi dia ketika nanganin Burnley walaupun akhirnya terdegradasi. Tapi di antara tim yang terdegradasi 3 tim itu mungkin yang mainnya paling bagus emang Burnley. Dan harus diingat juga dia ini warisannya skuadnya siapa? Skuadnya Sandays loh. Tim yang nggak pernah mau mainin possession football, tim yang mainin cuma direct doang, ngandelin throw in, bahkan ini tim Sam Fox. Iya, ngandelin pemain-pemain jangkung tapi akhirnya dia bisa ngubah. Chris Wood juga ngandelin crossing tapi akhirnya lu bisa ngubah satu tim 100 poin dan 100 poin dan cara mainnya bener-bener atraktif banget. Itu menurut gua nggak gampang juga. Karena gua mikir warisan Sandays gitu skuadnya, dan mungkin dia bisa ngubah gaya main. Mungkin itu kita bisa pragmatis dengan company, kita masih belum tahu warnanya kayak gimana. Tetapi mungkin yang bisa diambil positifnya dari company adalah leadershipnya. Dia kan mantan kapten, terus juara juga di City. Itu mungkin yang akan dia bawa ke Bayern Munchen. Dia punya leadership. Tapi kalau soal tactical, gaya bermain, warnanya gue nggak ngelihat itu sama sekali. Walaupun dia pakai pemain seadanya, patokan gue adalah Brighton dengan pemain yang seadanya musim lalu, bukan musim ini. Dia ada warnanya gitu, kelihatan. Tapi Lampard Gerrard juga punya mental segala macam, nggak bisa juga jadi pelatih kan? Ya Lampard. Ya kan Gerrard juga sampai sampahnya kan, tapi walaupun di Rangers bagus banget, tapi ya begitu ngelatih Premier League ya Lampard berat. Separah itu kan. Tapi kalau lihat dari kemungkinan, ini pasti kan kalau ada seorang company diisukan Man City juga, mungkin akan ada City Market di sana. Ini mungkin akan jadi kemewahan buat City nih buat ngelot-lot pemain-pemainnya yang mungkin udah bisa dijual lagi dengan harga yang mungkin menguntungkan juga. Grealish, Doku, menurut tuh bakal nggak ditarik sama sana? Nggak mungkin. Kenapa? Ya ini pemainnya udah sistem player, udah di City-nya gitu. Grealish mau dijual berapa juga, lu beli 100. Ya paling 50 juta masih lumayan lu lah. ngurangin jatah pemain lokal lu, pemain pemain Great Britain lu. Enggak lah kalau Grealish. Cuman buat yang gue pengen lihat adalah buat fans Bayern dimanapun Anda berada ya, optimislah dengan Vincent Kompany ini. Kalau lu ngelihat dia sebagai pemain, sebagai pelatih Burnley aja, ya jelek pasti. Gitu. Karena dia pun ribut dengan manajemen gara-gara dia teriak-teriak kita butuh pemain baru nih untuk pemain untuk musim depan untuk Premier League, nggak dikasih. Cuman permanenin James Trafford doang ya, sama siapa tuh ya? Trafford doang. Dari City kan Trafford itu kan? Iya, banyak dia squad City. Jadi buat gua dengan squad seperti itu dia bisa bikin permainan seperti itu. Dia punya main mapping yang jelas, dia punya permainan yang bagus. Di Premier League sulit mengeluarkannya gitu loh. Kalau di compare Burnley sama Brighton, ini aja udah nggak apple to apple. Even Brighton sama Brentford aja udah nggak apple to apple. Brighton itu dananya gila untuk level semenjana. Ya dan dia juga penjualannya bagus kan. Bagus banget. McAllister cash flow-nya bagus banget. Iya, sementara Burnley jual siapa? Gak ada pemain ini, nggak ada. Dan dia nggak dapat parachute money juga waktu naik ke Premier League. Begitu turun baru dapat 60 juta dari Premier League begitu turun. Tapi begitu ke atas ini tim kesulitan, suffer. Wajar dia cuma menang 5 kali semusim, tapi lihat permainannya. Dengan back yang entah berantah itu bisa ngalahin, ya oke lah gitu permainannya. Nah, Bayern si Christoph Freund ini, co-sporting directornya, dia mensuges kepada si Oli Hoeneß. Oli Hoeneß kan mantap banget dengan Xabi Alonso. Gue pengen Xabi Alonso, Oli Hoeneß. Dia proposal bahwa ini si company pemain bagus, Vincent Kompany ini pelatih bagus gitu. Dan dia yakin dengan dia masih muda, dengan progresifnya dia juga cukup bagus. Dengan dana berapa? 10 juta komitasi kepada Burnley 10. Masuk gitu kepada kepada budgetnya Oli Hoeneß. Jadi wajar diambil. Kalau emang secara permainan dia jelek, nggak akan juga Bayern sebodoh itu untuk ngambil pelatih tanpa nggak jelas. Di Anderlecht bagus ini orang. Di Burnley bagus, bedanya sekarang cuma nggak ada Craig Bellamy yang dibawa aja. Di Anderlecht ada Bellamy, di Burnley ada Bellamy, ini sekarang nggak ada, sendiri doang dia. Jadi gue nggak tahu nih, tim kepelatihan kan juga penting. Ini pelatih, Bang Bes pelatih, dia tahu tim kepelatihan tuh penting untuk support head coachnya gitu. Gue nggak tahu nih pelatihnya bakal seperti apa nanti, apakah yang ditinggalin sama pelatih sebelumnya Tuchel atau ada beberapa yang baru atau gue belum tahu. Cuman kalau tadi ditanya Havertz, ya itu bedanya gue sama Rizal, gue gak tahu ya kenapa Munchen pengen datengin Havertz. Kalau gue tahu ya nomor 10 posisi yang paling riskan sekarang. Dia sadar, Munchen sadar bahwa Musiala bagus, cuman sayang kalau dia cuma nomor 10 doang. Di winger dia bagus banget, kreativitas, lu support striker bagus banget, takes on player, berani dia. Dan pemain-pemain di Jerman ini kan efektivitas ya. Begitu lu liatin main nggak dapat tackle. Itu benar-benar dimanfaatkan oleh
Musiala dan juga Gnabry musim lalu. Nah, jadi buat gue untuk menjadi suksesor si Muller, dan dia Jerman tadi udah jelasin sama Base juga, dan dia Jerman. Ini Jerman pride itu benar-benar ada di sana, dan gue nggak kaget kalau pada akhirnya Munchen ngeluarin angka 60-70 untuk seorang Havertz. Anjir, kalau gue sih bodoh sih jadi Munchen sih. Berarti Arteta bodoh dong dapetin 70 Loh juta kan di Arsenal nggak punya kualitasnya sebanding di. Coba lo sebut. 12 gol? Enggak, di Arsenal kan dia beli Havertz karena nggak punya kualitas berbanding di tim ya kan. Karena emang bukan menggantikan di Munchen ada semua. Ya tapi Muller udah tua. Nah ini loh enggak, maksud gua sistemnya kan Muller aja cadangan di Munchen iya, kan, ya kan? Karena Musiala kan yang ngisi kan. Nah, ini emang Musiala lagi pengen dipindah ke kiri. Dia memang mencari nomor 10. Termasuk Florian Wirtz dari Leverkusen juga jadi pemain yang. Nah, gua mendingan 60 juta buat Florian Wirtz daripada seorang Havertz. Wajar, makanya jadi kan tinggal siapa yang dapat nanti kan bakal di list nih. Apakah Havertz dengan pengalaman sebagai juara Liga Champions? Gila sih kalau 60 juta mah menurut gua stupid sih bayar. Berapa harusnya Havertz dibayar sama 40. Mentok lah. Mahal banget 60 juta buat pemain. Ya sekarang Arsenal lu kira bakal ngejual dengan harga 40. Iya makanya juga menurut gua enggak sebego itu sih untuk beli 60 juta untuk seorang Havertz yang menurut gua performanya nggak jelas itu posisinya di mana. Walaupun memang versatile. Satu sisinya versatile. Cuman satu sisinya dia punya banyak pemain yang bisa versatile. Musiala bisa versatile. Kayak Havertz terus juga Timo Werner, pemain-pemain yang nggak punya spesialis posisi. Akhirnya terlalu banyak posisi, akhirnya bingung pelatih mau naruhnya di mana. Bedanya mungkin kalau kayak Foden versatile, dia bisa main bisa lumayan kontribusi lah. Hanya pelatih-pelatih tertentu. Oke, udah tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.